Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang interaksi manusia komputer dalam proses perangkat lunak. Dalam presentasi kali ini ada 6 subbab yang akan kami sampaikan. Yang pertama yaitu pendahuluan, yang kedua yaitu siklus hidup perangkat lunak, kemudian usabilitas rekayasa, kemudian desain dan perlindungan iteratif, kemudian rancangan desain, dan yang terakhir yaitu ringkasan. Pendahuluan. Pada bab sebelumnya, kita memperkenalkan beberapa elemen dari proses desain yang berpusat pada pengguna. Di sini kita memperluas proses itu, menempatkan desain sistem interaktif dalam kerangka kerja pengembangan perangkat lunak yang telah mapan. Poin penting yang ingin kita jelaskan adalah bahwa masalah dari interaksi manusia komputer yang mempengaruhi kegunaan sistem interaktif relevan dalam semua aktivitas siklus hidup perangkat lunak. Kemudian yang kedua yaitu siklus hidup perangkat lunak. Siklus hidup perangkat lunak adalah upaya untuk mengidentifikasi kegiatan yang terjadi dalam pengembangan perangkat lunak. Kegiatan-kegiatan ini kemudian harus dipesan tepat waktu dalam proyek pengembangan apapun, dan teknik yang tepat harus diadopsi untuk melaksanakannya. Aktivitas dalam siklus hidup perangkat lunak mengingatkan pada air terjun atau model waterfall, di mana setiap kegiatan secara alami mengarah ke yang berikutnya. Kita menggambarkan kegiatan model air terjun ini dari siklus hidup perangkat lunak berikutnya. Dari model air terjun tadi kita bisa mengetahui langkah pertamanya yaitu spesifikasi kebutuhan. Dalam spesifikasi kebutuhan, perancangan dan pelanggan mencoba menangkap deskripsi tentang apa yang nantinya akan diberikan oleh sistem. Spesifikasi persyaratan dimulai pada awal pengembangan produk. Persyaratan biasanya awalnya dinyatakan dalam bahasa asli pelanggan, kemudian transformasi dari bahasa alami yang ekspresif tetapi relatif ambigu untuk bahasa yang lebih tepat tetapi kurang ekspresif adalah salah satu kunci keberhasilan pengembangan. Yang kedua yaitu desain arsitektur. Kegiatan selanjutnya berkonsentrasi pada bagaimana sistem menyediakan layanan yang diharapkan darinya. Kegiatan pertama adalah dekomposisi tingkat tinggi dari sistem menjadi komponen yang dapat dibawa dari produk perangkat lunak yang ada atau dikembangkan dari awal secara mandiri. Desain arsitektur melakukan dekomposisi ini. Desain yang rinci. Desain arsitektur menyediakan dekomposisi dari deskripsi sistem yang memungkinkan untuk pengembangan komponen terpisah yang nantinya akan diintegrasikan. Untuk komponen-komponen yang belum tersedia untuk integrasi langsung, perancang harus memberikan deskripsi yang cukup rinci sehingga dapat diimplementasikan dalam beberapa bahasa pemrograman. Desain terperinci adalah penyempurnaan deskripsi komponen yang disediakan oleh desain arsitektur. Perilaku yang tersirat oleh deskripsi tingkat yang lebih tinggi harus dipertahankan dalam deskripsi yang lebih rinci. Kemudian yang selanjutnya yaitu pengkodean dan pengujian unit. Desain terperinci untuk komponen sistem harus dalam bentuk sedemikian rupa sehingga dimungkinkan untuk mengimplementasikannya dalam beberapa bahasa pemrograman yang dapat dieksekusi. Setelah pengkodean, komponen dapat diuji untuk memverifikasi bahwa kinerjanya benar, sesuai dengan beberapa kinerja pengujian yang ditentukan dalam kegiatan sebelumnya. Kemudian integrasi dan pengujian. Setelah komponen yang cukup telah diimplementasikan dan diuji secara individual, mereka harus diintegrasikan seperti yang dijelaskan dalam desain arsitektur. Pengujian lebih lanjut dilakukan untuk memastikan perilaku yang benar dan penggunaan sumber daya bersama yang dapat diterima. Mungkin juga saat ini untuk melakukan beberapa pengujian penerimaan dengan pelanggan untuk memastikan bahwa sistem memenuhi persyaratan mereka. Hanya setelah penerimaan sistem terintegrasi produk akhirnya dirilis ke pelanggan. Kemudian pemeliharaan. Setelah file produk, semua pekerjaan pada sistem dianggap di bawah kategori pemeliharaan. Pemeliharaan melibatkan koreksi kesalahan dalam sistem yang ditemukan setelah rilis dan revisi. Layanan sistem untuk memenuhi persyaratan yang tidak direalisasikan selama pengembangan sebelumnya. Kemudian validasi dan verifikasi. Sepanjang siklus hidup perangkat lunak, desain harus diperiksa untuk memastikan bahwa keduanya memenuhi persyaratan tingkat tinggi yang disepakati dengan pelanggan dan juga lengkap dan konsisten secara internal. Pemeriksaan ini masing-masing disebut sebagai validasi dan verifikasi.
Masalah manajemen dan kontrak. Dalam manajemen, perspektif yang jauh lebih luas harus diadopsi yang memperhitungkan daya jual sistem, kebutuhan pelatihannya, ketersediaan tenaga terampil atau subkontraktor yang mungkin, dan topik lain di luar kegiatan pengembangan sistem terisolasi. Ketika kegiatan desain berlangsung, pelanggan dan perancang harus menandatangani berbagai dokumen. Dokumen-dokumen yang ditandatangani ini dapat membawa berbagai tingkat kewajiban kontrak antara pelanggan dan perancang. Sistem interaktif dan siklus hidup perangkat lunak. Sistem rekayasa perangkat lunak tradisional tidak terlalu interaktif. Akibatnya, masalah yang menyangkut kegunaan dari perspektif pengguna tidak terlalu penting. Sebagian besar sistem modern yang dikembangkan saat ini jauh lebih interaktif dan sangat penting bagi keberhasilan setiap produk, sehingga mudah dioperasikan bagi seseorang yang tidak diharapkan untuk mengetahui banyak tentang bagaimana sistem dirancang. Usabilitas rekayasa. Salah satu pendekatan untuk desain yang berpusat pada pengguna adalah pengenalan tujuan rekayasa kegunaan eksplisit ke dalam proses desain. Rekayasa tergantung pada interpretasi terhadap latar belakang makna bersama, tujuan yang disepakati, dan pemahaman tentang bagaimana penyelesaian yang memuaskan akan dinilai. Penekanan untuk kegunaan teknik adalah dalam mengetahui dengan tepat kriteria apa yang akan digunakan untuk menilai suatu produk untuk kegunaannya. Masalah dengan rekayasa kegunaan. Matriks usability digunakan untuk menilai suatu sistem setelah dikirimkan. Masalah dengan metrik kegunaan adalah mereka bergantung pada pengukuran tindakan pengguna yang sangat spesifik dalam situasi yang sangat spesifik. Ketika desainer tahu apa tindakan dan situasi yang akan terjadi, maka dia akan menetapkan tujuan untuk pengamatan yang terukur. Kita harus mengenali batasan lain yang melekat untuk rekayasa usabilitas, yaitu menyediakan sarana untuk memenuhi spesifikasi kegunaan dan tidak selalu kegunaan. Desain dan perlindungan interaktif. Persyaratan untuk sistem interaktif tidak dapat sepenuhnya ditentukan dari awal siklus kehidupan. Satu-satunya cara untuk memastikan tentang beberapa fitur dari desain potensional adalah membangunnya dan mengujinya pada pengguna nyata. Pengujiannya bisa dengan menggunakan prototipe. Teknik untuk membuat prototipe. Papan cerita atau storyboard merupakan penggambaran grafis dari tampilan luar dari sistem yang dimaksud, tanpa fungsionalitas sistem yang menyertainya. Dan simulasi fungsi terbatas. Setelah simulasi ini dibangun, dapat dievaluasi dan diubah dengan cepat untuk mencerminkan hasil studi evaluasi dengan berbagai pengguna. Salah satu teknik untuk simulasi yang tidak memerlukan banyak fungsi yang didukung komputer adalah teknik Wizard of Oz. Dengan teknik ini, para desainer dapat mengembangkan prototipe fungsionalitas terbatas dan meningkatkan fungsionalitasnya dalam evaluasi dengan menyediakan fungsionalitas yang hilang melalui intervensi manusia. Kemudian dukungan pemrograman tingkat tinggi. Hypertalk adalah contoh bahasa pemrograman tingkat tinggi bertujuan khusus yang memudahkan perancang untuk memprogram fitur tertentu dari sistem interaktif dengan mengorbankan fitur sistem lainnya, seperti kecepatan respons atau efisiensi ruang. Bahasa pemrograman tingkat tinggi ini memungkinkan programmer untuk menjauh dari spesifikasi perangkat keras dan berpikir dalam istilah yang lebih dekat, dengan cara perangkat input dan output dianggap sebagai perangkat interaksi. Peringatan tentang desain berulang. Model ideal dari desain iteratif di mana prototipe cepat dirancang, dievaluasi, dan dimodifikasikan sampai desain terbaik yang mungkin dicapai dalam waktu proyek yang diberikan menarik. Kemudian rancangan desain. Dasar pemikiran desain adalah informasi yang menjelaskan mengapa sistem komputer seperti itu adanya, termasuk deskripsi struktural atau arsitekturnya dan deskripsi fungsional atau perilaku. Antarmuka grafis yang paling keren tidak ada gunanya jika pengguna akhir tidak memiliki akses ke tampilan grafis berkualitas tinggi atau perangkat penunjuk. Menangkap konteks di mana keputusan desain dibuat akan membantu nanti ketika produk baru dirancang. Rasional desain yang berorientasi proses. Sebagian besar pekerjaan pada dasar pemikiran desain didasarkan pada sistem informasi berbasis masalah retail atau IBIS. Dalam IBIS,
Struktur hierarki untuk dasar pemikiran desain dibuat. Masalah root diidentifikasi yang mewakili masalah utama atau pertanyaan yang ditangani oleh argumen. Versi grafis IBIS telah ditentukan oleh Conklin dan Yakimovic yang membuat struktur dasar pemikiran desain lebih terlihat secara visual dalam bentuk grafik terarah yang dapat langsung diedit oleh pencipta alasan desain. Desain analisis ruang. Kunci untuk analisis ruang desain yang efektif menggunakan rotasi QOC adalah memutuskan pertanyaan yang tepat untuk digunakan untuk menyusun ruang dan kriteria yang benar untuk menilai opsi. Analisis ruang desain secara langsung menangani klaim bahwa tidak ada kegiatan desain yang dapat diharapkan untuk mengungkap semua kemungkinan desain, sehingga yang terbaik yang dapat kita capai adalah mendokumentasikan bagian kecil dari ruang desain yang telah diselidiki. Rasional desain psikologis. Tujuan dasar pemikiran desain psikologis adalah untuk mendukung tugas alami ini. Siklus artefak dari kegiatan desain, penekanan utama bukan untuk menangkap niat desainer dalam membangun artefak. Langkah pertama dalam pemikiran desain psikologis adalah mengidentifikasi tugas-tugas yang akan ditangani oleh sistem yang diusulkan dan untuk mengkarakterisasi tugas-tugas tersebut dengan pertanyaan-pertanyaan yang coba dijawab oleh pengguna dalam menyelesaikannya. Kemudian subbab yang terakhir yaitu ringkasan. Siklus hidup rekayasa perangkat lunak bertujuan untuk merancang struktur untuk meningkatkan keandalan proses desain. Untuk desain sistem interaktif, ini sama dengan sarana yang andal dan dapat direproduksi untuk merancang sistem yang dapat diperkirakan dapat digunakan. Karena kebutuhan khusus sistem interaktif, penting untuk menambah siklus hidup standar untuk mengatasi masalah interaksi manusia komputer. Rekayasa kegunaan mendorong memasukkan tujuan kegunaan eksplisit dalam proses desain, menyediakan cara yang dapat digunakan untuk menilai kegunaan produk. Praktik desain iteratif mengakui bahwa desain prinsip dari sistem interaktif saja tidak dapat memaksimalkan kegunaan produk, sehingga perancang harus mampu mengevaluasi prototipe awal dan dengan cepat memperbaiki fitur prototipe yang mengurangi kegunaan produk. Proses desain terdiri dari serangkaian keputusan yang membagi set besar sistem potensial ke yang sebenarnya dikirim ke pelanggan. Dasar pemikiran desain dalam berbagai bentuknya ditujukan untuk memungkinkan perancang untuk mengelola informasi tentang proses pengambilan keputusan dalam hal kapan dan mengapa keputusan desain dibuat dan apa konsekuensi yang dimiliki keputusan tersebut bagi pengguna dalam menyelesaikan pekerjaannya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.